Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadhihi niyah بابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين إلى حضرة شجرة المحل وإلى حضرة شجرة السيد وإلى حضرة الشيخ العظيم الشيخ محمد أحمد الصبي المالكي وإلى حضرة الشيخ النبي المسيح الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allahul khairu kulluhu biyadillah. Bismillahi ma sya'allahu kullu ni'matin minallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul hawdi wasyafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh yang ulun hormati dan juga para jamaah Bapak Ibu yang sama-sama hadir yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya malam ini Allah kembali pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan kembali guna bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dan juga diberikan kesempatan luang waktu untuk bisa duduk bersama-sama guna melanjutkan kajian satu ayat demi satu ayat kalamullah yang kita baca sehari-hari, yang tentunya akan menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita, dan mudah-mudahan kita semua akan diberikan husnul khatimah. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dimahuakan kepada junjungan alam yang telah memberikan kepada kita mengenalkan akan ketuhanan, mengenalkan akan hukum syariat, mengenalkan kita berbuat adab. Maka inilah adalah berkat jasanya junjungan kita Habibana wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai kepada kita, yang mudahan kita pun khususnya yang selalu mengikuti akan akhlak baginda Rasul dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian di pekan yang lalu bahwa kita masih membahas tentang masalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kata Allah, hai malaikat, usjudu, sujud kalian li Adam, kepada Nabi Adam.
Kemudian fasajadu, semuaan sujud. Kemarin sudah dijelaskan ya, kenapa malaikat ini sujud? Lantaran satu memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya Nabi Allah Adam telah menjelaskan beberapa ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Adam. Lalu dijelaskan kepada malaikat. Bahkan bukan hanya nama-namanya, bahkan hikmahnya pun disebutkan. Maka karena Nabi Allah Adam alaihissalam ini sudah menjelaskan ilmu, maka berarti malaikat ini adalah muridnya. Maka sebagai adabiah dari murid kepada guru, maka wajib hormat. Maka disitulah malaikat disuruh hormat. Fasajadu, semuaan sujud. Sujudnya pun bukan kayak kita ya, tapi sujud inhina yang kemarin ya. Jadi sujud penghormatan saja. Karena memang setiap bangsa itu ada penghormatan. Nabi Allah Yusuf, saudara-saudaranya dengan bapaknya pada waktu itu kan disuruh sujud juga. Dalam bahasa Quran itu sujud. Tapi yang dimaksudkan adalah menghormati. Bukan sujud seperti kita. Penghormatan-penghormatan seperti ini memang sudah ada dari sejak dulu. Cara-caranya pun kadang-kadang ada dari sejak dulu itu penghormatannya. Nah kalau kita sebagai orang muslim ada juga penghormatan, yaitu Assalamu alaikum. Itu adalah penghormatan kita. Jadi kalau kita tidak perlu mengatakan begini, datang ke orang, gak usah begitu, Assalamualaikum aja sudah. Karena itu adalah penghormatan kita. Itu. Jadi bukan halo. Penghormatan kita bukan halo. Tapi kalau kita ini ngangkat telepon itu yang paling duluan halo apa assalamualaikum ya. Begitu ada yang telepon, halo, assalamualaikum. Halo dulu terus assalamualaikum. Padahal lebih bermakna halo apa assalamualaikum. Kenapa dibalik? Kadang-kadang kesalahan juga kayak begitu assalamualaikum ya. Yang telepon bukan muslim. Ada salah juga begitu. Tapi yang jelas kita dikasih kehormatan assalamualaikum. Nah kemudian malaikat ini semuaan sujud. Sujud malaikat. Bahkan di dalam keterangan diterangkan, malaikat yang pertama kali menghormati Nabi Allah Adam alaihissalam itu malaikat Jibril. Sebetulnya pada waktu itu malaikat itu sama saja. Tidak ada kedudukan khusus gitu. Tapi karena pada waktu itu yang sujud menghormati Adam itu adalah Jibril yang pertama kali, maka Jibril diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ibaratnya jadi ketuanya seluruh malaikat. Maka kita pun yang wajib diketahui dari malaikat itu 10 kan. Yang pertama pasti Jibril, enggak Ridwan dulu gitu. Jibril disusul oleh Mikail, disusul oleh Azrail, disusul oleh Munkar Nakir, disusul lagi Raqib Atid, disusul lagi dengan Malik, disusul lagi dengan malaikat Ridwan. 10 malaikat itu duluan menghormati Nabi Allah Adam, maka diberikan kedudukan khusus semua. Itu apalagi Jibril ya. Nah ketika semuaan ini melihat sudah sujud ke Nabi Allah Adam alaihissalam, ada yang tidak mau, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba, iblis ini enggan. Ai imtana'a, enggak mau sama sekali. Wastakbar, bahkan takabur. Sombong iblis tuh. Wa kana minal kafirin, dan termasuklah iblis ini golongan dari orang yang kafir. Fi ilmillah, dalam pandangan ilmunya Allah. Pada waktu itu. Iblis ini enggak mau. Coba lihat di sini kata-kata. Fasajadu illa iblis. Yang dimaksudkan ini pan malaikat ini semuaan sujud tuh. Illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis pada waktu itu sudah ada kan? Kenapa iblis ini membangkang berikut dengan malaikat gitu adanya? Sebab pada waktu itu kan ada yang menyebutkan iblis ini malaikat juga. Karena saking sudah lamanya berkuliti dengan malaikat sampai-sampai iblis ini jadi malaikat gitu.
Makanya tidak disebutkan malaikat ini, iblis ini sebagai keluar daripada malaikat. Bahkan disebutnya pun asalnya Izajil ya. Iblis ini Izajil. Lantaran orangnya hebat, maka diberikan kedudukan khusus oleh Allah. Bahkan cerita iblis begini deh. Kita sedikit mengkol deh. Belok dikit sini. Cerita sekarang iblis nih. Iblis ini kalau dilihat dari catatan tarikhnya atau biografinya hidupnya itu Imam Ka'ab Al-Akhbari menyebutkan Iblis laknatullah itu kana khazinatul jannah, pernah menjadi penjaganya surga sampai umurnya pun di situ arba'ina alfasanah, 40 tahun. Jadi penjaga surga doang. Siapapun yang masuk ke surga tanpa ada lisensi iblis nggak bisa masuk. Makanya iblis tahu letak-letak surga di mana batunya, di mana pintunya. 40 tahun toh mengabdi di Babur Rahmah. Bahkan wa ma'al malaika samanina alfasana, pernah berbarengan dengan para malaikat itu sampai 80 tahun. Hitung ke 40 tambah 8 tambah 80. Nanti berapa ribu tahun iblis? Barengan dengan malaikat itu sampai 80 tahun. Kemana-mana dengan malaikat coba. Siapa yang nyangka itu iblis? Semuaan menyangkanya itu malaikat. Karena saking lamanya dengan malaikat itu. Bahkan wa wa'adul malaikata yashrina alfasanah, menjadi penasehat malaikat 20 tahun. Nggak tanggung jadi dosen malaikat, Bang. Malaikat itu diajarin sama iblis 20 tahun. Bahkan wasayyidul karubiyin, menjadi ratunya malaikat karubiyin atau menjadi pemimpinnya malaikat karubiyin itu salasina alfasanah, 30 tahun. Jadi pemimpin malaikat karubiyin 30 tahun. Ini berapa periode ini kalau pemilihan umum nih? Ini hampir setengahnya umurnya Pak Harto ini. Bahkan wasayyidur ruhaniyin, menjadi pemimpin malaikat ruhaniyin alfasana, 1000 tahun. Bahkan bukan hanya itu saja, wa tawafa haulal arsy 14 alfasana, pernah tawaf mengelilingi arsy itu 4000 tahun, mengelilingi arsy. Tawaf terus-terusan. Karena malaikat ini hebat dalam masalah ibudiyah dan menjadi hebat dalam pandangan para malaikat, namanya pun ngangkat. Di langit pertama terkenal ini iblis itu, namanya itu Al-Abid, orang ahli ibadah. Di langit pertama itu Al-Abid. Kalau Abdun aja biasa, kalau Al-Abid ahli ibadah. Saking lamanya tawaf mengelilingi arsy sampai dijadikan abid, ahli ibadah. Bahkan terkenal di langit yang kedua Az-Zahid, orang yang zuhud, suci. Terkenal di langit yang ketiga Al-Arif, orang yang ahli ma'rifat, tahu dengan Allah. Terkenal di langit yang keempat Al-Wali, yang mempunyai dijadikan kekasih, wali. Bahkan di langit yang kelima terkenal At-Taqi, orang yang sangat takut dengan Allah. Dan di langit yang keenam pun terkenal Al-Khazin, yang selalu mengawasi, karena pernah menjadi khazinnya malaikat, itu surga. Pernah menjadi kuncinya surga. Bahkan di langit yang ketujuh pun terkenal dengan Azazil. Jadi di langit pertama, kedua sampai ketujuh itu hebat-hebat. Cuman begitu dilihatin di lauh mahfud, namanya iblis. Gitu. Iblis ini adalah al-ghafilu an akibati amri. Artinya orang yang lupa akan akibatnya. Jadi di langit pertama hebat, kedua hebat, sampai ketujuh hebat-hebat. Tapi di lauh mahfudnya iblis. Gitu.
Sedangkan penentuan manusia itu atau penentuan makhluk itu di Lauhul Mahfuz sebetulnya. Bagus atau tidaknya itu ya dari Lauhul Mahfuz. Kalau seandainya menurut pandangan orang, pandangan sekitar makhluk kita bagus, tapi di Lauhul Mahfuz tidak bagus, pasti ujung-ujungnya jadi tidak bagus. Nauzubillah, semua nauzubillah. Mudah-mudahan kita bertahan di Lauhul Mahfuz kita bagus-bagus. Ini iblis tuh begitu. Coba tadi berapa ribu tahun jadinya? Ngitung nggak? Itu kalau dihitung-hitung coba lihatin. 40 tahun, 80 tahun, terus 1000 tahun, 20.000 tahun, terus 30.000 tahun, terus 1000 tahun, terus 4000 tahun. 175.000 tahun. Kalau dicatat 175.000 tahun iblis pernah mengabdi. Coba. Makanya kalau seandainya kita ini macam ibadah kita ini biasa-biasa begini, keok sama iblis itu sebetulnya. Keok kita. Kita sudah berapa tahun ibadah? Iblis sudah duluan, Pak. Akan tetapi kisah iblis ini memberikan contoh kepada kita bahwa sehebat apapun dalam melakukan ibadah, tapi kalau seandainya pembangkangan itu ada, tak kabur di dalamnya, maka inilah hasilnya. Itu. Makanya ini contoh bagi kita. Yang terpenting dalam ibadah itu ikhlasnya kan, bukan banyaknya. Ya syukur-syukur banyak yang ikhlas lagi. Ya banyak yang ikhlas lagi. Nah, itu bagus, luar biasa. Bangkang iblis nah. Bahkan dalam ayat yang lain itu menyebutkan iblis itu kenapa membangkang? Karena dia merasa bahwa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ngapain aku harus sujud ke Nabi Adam? Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih baik daripada Adam. Gak mau dia. Gak mau iblis. Bahkan di dalam Quran ini kisah iblis itu diulang-ulang oleh Allah. Sampai dalam 9 surah sebetulnya itu. Ada di dalam surat Al-Baqarah di sini kan. Ada dalam surat Al-A'raf ayat 11, Al-Hijj ayat 31, Al-Isra 61, kemudian Al-Kahfi ayat 50. Dalam surat Toha 112, dalam surat Shad ayat 74, bahkan dalam surat Asy-Syura 95, bahkan dalam surat As-Saba ayat 20. Itu adalah cerita-cerita iblis diulang oleh Allah. Kenapa mesti diulang-ulang? Kenapa? Tasliyatan lahu, karena memberikan kegembiraan kepada hati Nabi Muhammad SAW. Jadi memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan kepada hati Nabi, supaya Nabi itu tidak berputus asa. Lantaran sebanyak apapun yang dilakukan, kalau seandainya ada putus asa di dalamnya, nggak bakalan jadi hebat. Kelihatan iblis tuh gitu. Terus yang kedua, wa abarul Nabi Adam, ini memberikan contoh kepada Nabi Adam alaihissalam, memberikan iktibar ya, li Bani Adam kepada kita nih sebagai umat Nabi Muhammad SAW, supaya tidak tertipu dengan urusan ibadah. Sampai kita ini putus asa dalam maksiat gitu. Artinya ketika kita ini beribadah, jangan tertipu dengan hasil yang kita lakukan dalam ibadah, sehingga kita takabur merasa hebat karena ibadah. Dan yang kedua, kalau seandainya kita jadi tukang maksiat, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah pun selalu terbuka lebar. Iblis itu kurang apanya sebetulnya? Kalau dia mau tobat, sebetulnya diterima aja tobatnya. Cuman caranya tobat iblis itu bukan dengan cara kita baca istighfar, astagfirullah, salat tobat gitu, bukan. Iblis itu satu aja. Tobatnya iblis itu mau aja nunduk dengan Nabi Adam. Itu aja iblis. Kalau dia mau menghormati Nabi Allah Adam alaihissalam, hatta besok kiamat sekarang dia mau nunduk ke Nabi Adam, diterima sebetulnya tuh. Tapi karena dia ini aba wastakbar, akhirnya sampai kiamat ditutup. Bahkan dalam satu kisah itu nanti di yaumil kiamat setelah rata ini dunia, iblis ini kan ada deh.
Setelah iblis ini sudah bangun, dia nangis sendu. Nangis. Begitu lagi nangis, datang malaikat. Hai iblis, sampean lagi ngapain di sini? Emang kenapa? Itu kan kuburannya Nabi Allah Adam. Jadi dia itu nangis di situ. Di kuburannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Kata malaikat, sampean ngapain nangis di sini? Itu kan kuburan Nabi Allah Adam. Apa jawabannya? Kalau tahu ini kuburan Adam, aku nggak mau di sini. Padahal sebetulnya ada nyesel juga dia. Ada penyesalan, tapi karena gengsinya itu nah, gak mau ngaku dengan malaikat itu. Itu bungkutnya iblis itu. Wah, bebal pokoknya iblis itu. Kalau sudah satu A, udah aja sampai kiamat A. Beres sudah. Urusan iblis dengan Nabi Allah Adam alaihissalam sudah berseteru nih. Ini terjadi di luar surga ya. Ini terjadi di luar surga. Nah, setelah proses ini terjadi, Nabi Allah Adam alaihissalam diakui oleh malaikat sebagai yang lebih unggul daripada malaikat. Iblis tidak mau. Akhirnya perseteruan pun terjadi. Habis itu, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah wa takuna minaz zalimin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam, akhirnya wa qulna, kata Allah, ay wadhkur qulna, ingatlah ya Muhammad, qulna, ketika kami berkata ya Adam. Itu bahasanya seperti itu. Ya Adam, wahai Adam, uskun, diamlah engkau. Anta ini jadi taukid daripada kalimat uskun. Diamlah kalian. Wa zaujuka, dan juga bojokmu. Coba. Ini kalimat asalnya itu kan permasalahan cuman malaikat, iblis, Nabi Adam. Tapi begitu malaikat disuruh diam di surga, kok ada kalimat wa zaujuka? Tiba-tiba bojokmu. Kapan ini adanya ini? Jadi begini prosesnya. Dan tidak melenceng. Setelah Nabi Allah Adam alaihissalam itu diputuskan jadi khalifah, intinya sudah diberikan oleh Allah kemuliaan, sehingga malaikat pun semua tunduk dengan Nabi Adam. Lalu disuruhlah masuk surga. Diamlah Nabi Allah Adam alaihissalam di dalam surga. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam di dalam surga ini, ada yang menyebutkan surga yang dimaksud ini menurut ahli tafsir, surga yang di langit. Dan ada juga menurut ahli tafsir, surga yang dimaksudkan di sini adalah satu taman, yang dimana di dalamnya Nabi Allah Adam alaihissalam bisa menikmati segala-galanya. Hakikatnya wallahu a'lam bishawab ya. Tapi yang jelas Allah nyebutin jannah gitu. Karena raudhatun min riyadil jannah gitu. Taman pun juga itu taman daripada surga gitu. Tapi yang jelas nikmat sudah. Begitu Nabi Allah Adam alaihissalam sudah masuk ke dalam surga, yang namanya Nabi Allah Adam kan diberikan oleh Allah itu unsurnya kan dari 4 ya. Karena manusia itu kan diunsurkan diberikan 4. Ada unsur tanah, ada unsur api, ada unsur angin, ada unsur air. 4 elemen, avatar kali ya. 4 elemen. Memang hakikatnya seperti itu. Di kita ini ada 4 elemen itu. Dan semuaan harus seimbang, Pak. 4 elemen itu harus seimbang. Bahkan ada ulama yang menyebutkan begini, kalau seandainya kita ini kebanyakan tanah daripada elemen yang lain, maaf, kita ini hidup jadi bungul. Tampak sudah. Diajarin apa-apa tuh, nggak bisa-bisa. Kebanyakan tanah tuh otak. Jadi diajarin apapun itu nggak masuk-masuk sudah. Diajarin Quran nggak bisa, diajarin bacaan sholat nggak bisa. Bungul aja terus. Itu kebanyakan tanah kok. Ada yang kedua, kalau seandainya kebanyakan air. Kalau kebanyakan air, cerdas. Cerdasnya nggak kepalang. Pokoknya cakep dah sudah. Itu IQ-nya itu sampai kayak Albert itu. IQ-nya luar biasa gitu, cerdas.
Nah, itu banyakkan air. Ada kalau seseorang itu kebanyakan angin. Nah, kalau kebanyakan angin, orangnya memang cerdas. Cuman banyak ngibulin. Itu bohong aja gitu kelakuannya itu. Itu banyakkan angin itu. Gak bisa dipercaya kalau ngomong itu dia tuh. Itu kebanyakan angin, ngebul melulu gitu. Pokoknya kalau seandainya sudah dipercaya, hianat sudah. Kalau ngomong, bohong sudah. Pokoknya, gak ada beres itu omongan tuh. Itu kebanyakan angin. Ada lagi yang keempat, kebanyakan api. Kalau kebanyakan api, malah meruru. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Si Din ini pemarah orangnya tuh. Pokoknya apa-apa aja marah. Telat dikit aja masak nasi bini, banting piring. Banting gelas. Semuaan habis. Begitu mau makan lagi, mana piring? Kan sampean bantingin semua. Itu pemarah sudah. Jadi harus seimbang lah. Keseimbangan itu harus didapat dengan apa? Dengan dzikir. Karena nggak bakal bisa tenang semuaan kecuali dengan dzikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan dzikir tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Kenapa hatinya yang dimaksud? Karena elemen itu bersumber dari situ semua. Hatinya tenang, semuaan ikut tenang. Hatinya gelisah, semua jadi gelisah. Maka tenangkan hati dengan dzikir. Nah. Terus kemudian di sini lagi. Nah, Nabiullah Adam itu diciptakan dari elemen 4. Pasti ada sesuatu yang dirasakan. Apalah artinya kesenangan kalau tidak ada pendamping hidup kan? Apalah arti semuanya banyak duit kalau kantong kosong itu semuaan jadi tidak ada artinya? Apalah artinya jabatan tinggi kalau di depan kita ini tidak ada yang mendampingi? Nabiullah Adam ini ibaratnya kelantang kelinting lah di surga tuh. Apa ya bahasanya itu? Kesepian. Kesepian, Bang. Diam di surga, menikmati surga cuma sendirian aja. Akhirnya tertidur. Loh, kan di surga nggak ada tidur. Kenapa bisa tidur? Kan di surga itu nggak ada tidurnya. Sebetulnya begini. Memang kalau di surga itu nggak ada tidur, nggak ada. Terus nggak ada capek, nggak ada. Nggak ada disuruh keluar dari surga, nggak ada. Itu di surga. Tapi kenapa Nabi Allah Adam alaihissalam ketika di surga kok bisa tidur? Ini kan awalnya. Ada ulama yang menyebutkan bahwa yang dimaksud di surga tidak ada tidur itu nanti setelah kiamat. Kita masuk surga misalkan, amin. Kita masuk surga, itu nggak ada tidur semua. Dan ketika kita sudah masuk surga, nggak ada yang dikeluarkan lagi sampai kapanpun, nggak ada yang dikeluarkan lagi. Tapi kalau awal-awalan Nabi Allah Adam alaihissalam masuk, itu boleh. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam ibarat kata ini setengah tidur lah, antara tidur dan tidak gitu. Tertidur matanya tapi ingatannya masih normal gitu, masih kedengaran kelepek-kelepek orang lewat itu. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam lagi seperti itu, lalu Allah jadikan dari tulang rusuknya, cabutlah tulang rusuknya. Jadilah seorang perempuan yang cantik, yang kemudian hari diberikan nama yaitu Hawa. Begitu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuknya Nabi Allah Adam alaihissalam, duduk di pinggir Nabi Adam. Yang ketika itu Nabi Adam lagi tidur. Begitu Adam bangun dari tidurnya, melihat perempuan cantik di depan mata, langsung Nabi Allah Adam akan menjerit, ayyamudda yaddahu ilayya, mau merangkul. Kebiasaan ini. Ya. Jadi sebetulnya kelakuan-kelakuan macam begini itu sudah ada tempo dulunya. Begitu lihatin sudah begitu, ayyamudda yaddahu ilayya. Ini Nabi Allah Adam mau merangkul. Tapi begitu mau merangkul, faqalat lahul malaikata, "Mah ya Adam." Kata malaikat, "Mah ya Adam, amsik, diam Adam, diam. Enggak boleh kau lakukan itu." Ditahan oleh malaikat Nabi Allah Adam alaihissalam. Tidak diperkenankan merangkul itu. Hatta tuaddiha mahroha. Engkau tidak boleh merangkul itu Hawa sampai engkau bayar dulu mas kawinnya. Kata Nabi Allah Adam, "Ma mahroha?" Apa mas kawinnya? Aku kena tahan lagi nih cepat.
Kata malaikat, mahroha itu salasu salawatin. Baca salawat 3 kali. Ada yang menunjukkan 3 kali. Ada yang menunjukkan isyrina 20 kali. Kepada siapa? Ada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 20 kali adab. Coba. Kenapa disebutkan baca salawat? Padahal kalau ditinjau dari segi syariat ya, mas kawin ini kan kemanfaatannya ini balik ke bini harusnya kan gitu. Makanya kan mas kawin itu utamanya itu kalau ada duit, kalau ada emas, itu kalau ada sesuatu yang untuk dipakai untuk dia. Karena ini kemanfaatan, karena ini kan tukar. Ibaratnya kan menukar ini. Kita ngasih emas, dia ngasih sesuatu yang ada di celananya. Itu. Oh, ketawa. Kan sebetulnya itu intinya, tukari itu. Makanya mas kawin ini wajib dibayar. Tidak boleh kita ini mengingkari itu mas kawin. Bahkan dituntut sampai kiamat itu kalau seandainya kita tidak mau bayar. Kalau kita tidak mau bayar, balikin lagi ke perawanannya. Bisa nggak kira-kira? Makanya jangan tanggung-tanggung, Bu. Kalau punya anak perempuan, mahalkan mas kawin. Cuman masalahnya kalau nggak ada yang datang, jangan salahkan saya. Itu. Mahalin mas kawin itu. Bahkan Nabi menyebutkan, perempuan yang paling bagus itu perempuan yang memurahkan mas kawin. Tapi laki-laki yang paling bagus itu adalah laki-laki yang memahalkan mas kawin. Jadi seimbang kalau perempuan disuruh murah, laki suruh mahal. Supaya apa? Ngikutin kemampuannya masing-masing. Yang penting ada untuk balik kemanfaatan. Nah kalau di sini kenapa disuruh sholawat? Tidak disuruh pakai emas gitu. Tidak disuruh pakai sandal barangkali. Kalau memang tidak ada. Ternyata begini. Wa innama huwa liyazhara qadra Muhammadin li Adam min awwali qadamin. Karena sesungguhnya mas kawin yang dimaksudkan itu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala mendohirkan kadarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabiullah Adam alaihissalam pertama kali datang. Jadi Allah mendohirkan kadar keutamaannya Nabi Muhammad kepada Nabi Adam pertama kali datang. Sebab kenapa? Idlaulahu. Lantaran seandainya kalau tidak berkat Nabi Muhammad, matan na'u bizaujiha. Pasti Nabi Adam alaihissalam nggak bakalan bisa menikmati Siti Hawa. Nggak bakalan bisa. Lantaran Nabiullah Muhammad itu al-wasitatu bikulli wasitatin hatta Adam. Nabiullah Muhammad itu adalah pelantaraan atau wasilah dari setiap wasilah hatta Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau seandainya tidak membawa Nabi Muhammad, ini nggak bakal nyampe. Kita sholat nggak bawa Nabi Muhammad, nggak jadi. Ya toh? Orang khutbah nggak bawa Nabi Muhammad, nggak jadi, nggak sah. Orang adzan nggak bawa Nabi Muhammad, nggak sah. Dalam urusan rumah tangga pun tidak membawa Nabi Muhammad, nggak sah. Itu makanya Nabi Muhammad ini wasitatun bikulli wasitatin. Jadi pelantaraan bagi setiap pelantaraan, apapun itu Nabi Muhammad harus dibawa. Maka Nabiullah Adam pun juga pertama kali dikenalkan oleh Allah, didohirkan itu Nabiullah Muhammad. Jangan dulu Ikam ini merangkul Siti Hawa sebelum mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa? 20 kali. Ayo baca. Dibaca. Oh, kata malaikat jangan begitu. 1 kali nafas. Oh, 1 kali nafas, siap. Allah saudara. Allah saudara. Ternyata baru setengah, nggak tahan napasnya. Wah, Jibril, kayaknya Hawa bukan milik saya nih. Kenapa? Nggak kuat ini. Kata Jibril, nggak apa-apa dah. Pokoknya itu kuat atau tidak, itu Hawa tetap milikmu. Itu nanti selebihnya cancel, bayar nanti. Rupanya sistem mas kawin nganjuk gitu.
Kasbon itu dari sana ya. Mulai dari sana kasbonnya itu. Pokoknya jika milik, nyampe atau tidak salawatmu, itu Hawa mutas milikmu. Dibaca salawat, begitu beres salawat, Siti Hawa menjadi milik Nabi Adam alaihissalam. Itu. Makanya pas begitu sudah selesai itu, uskun anta wa zaujuka. Itu setelah ada di dalam surga. Sekarang kau diam di dalam surga. Berikut dengan bojomu. Silahkan. Bahkan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan oleh kalian dari setiap surga ini. Oh, ragadan haitsu syi'tuma. Yang banyak ini semua. Pokoknya la hujra fiha. Tidak dilarang apapun di dalamnya. Silahkan makan. Haitsu syi'ta. Sekarapmu. Sekarapmu, monggo, kata Allah. Silahkan. Oh. Makanya, karena Nabi Allah Adam alaihissalam ini, diambil tulang rusuknya, dijadikan istrinya jadi Siti Hawa, maka di dalam keterangan itu, setiap laki-laki itu, tulang rusuknya kurang. Kurang satu. Jadi yang sebelah kanan ini, samaniyata asyar, ada 18. Sementara yang sebelah kiri, ada sab'ata asyar, ada 17. Satunya hilang. Andaikan bapak hilangnya 2, berarti bojonya. Tapi sebetulnya bukan yang ini sebetulnya. Ada yang kecil sebetulnya. Jadi tulang rusuknya bukan yang gede ini. Ada yang kecil. Makanya disebutkan di sini tuh tulang rusuknya itu yang kecil kemudian dibungkus oleh daging. Sehingga Nabi Allah Adam alaihissalam itu dicabutnya tulang rusuk itu tidak terasa. Tidak terasa sakit. Bahkan ulama menyebutkan, andaikan Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dicabut tulang rusuknya itu sakit, Pak, pasti semua laki-laki itu akan sayang dengan bini. Kenapa? Tulang rusuknya sakit, Pak. Jadi sakitnya tulang rusuk akan bisa merasakan kesayangan dengan bini. Tapi karena tulang rusuknya dicabut tidak sakit, akhirnya ada orang yang tega dengan bini. Coba andaikan sakit tulang rusuknya dirasakan. Begitu sakit tulang rusuk, aduh Bang, aku mau kawin kayaknya. Tulang rusuk ada nih. Hilang tulang rusuknya. Pasti sayang katanya. Tapi karena kita ini tidak diberikan rasa apapun dari tulang rusuk kita yang dicabut untuk bini kita, akhirnya kita ini kadang-kadang tega dengan bini. Gitu. Tega nyakitin, tega nampar. Gitu. Pokoknya itulah akibatnya. Aduh. Sampai diam tuh di surga. Adam sudah, Nabi Allah Adam dengan bini makan semua. Cuman kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Walaupun semuaan itu haitsu syi'ta, semuanya engkau silahkan makan sekarapmu, tapi kata Allah titip, wala taqraba, jangan engkau mendekat hadhihi syajarah, kepada ini pohon. Jika kalian itu mendekat kepada pohon, fatakuna, maka engkau berdua minaz zalimin, termasuk golongan orang yang aniaya. Gitu. Lalu bagaimana bisa keluar? Insya Allah minggu depan. Minggu depan. Ya, bisa keluar. Karena ini ceritanya masih panjang ini. Ya, cukup sudah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita inayah dan juga hidayah dan sekaligus juga pertolongannya untuk senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan jalan lurus, lisan kita lurus, pemikiran kita lurus, sehingga kita diberikan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang untuk sampaikan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudz masaqah wa tamakadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. توسلنا بتعلم أن ترزقنا الواسع وأن ترزقنا الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.